Fenomena ini, saya pun melakukan riset dan semakin bertuku apa. Pertama, kenapa lato-lato bisa sangat viral? Padahal itu hanya dua bola yang dibenturkan. Dari mana asalnya? Siapa yang pertama kali menggunakannya? Mari kita cek dan putar dulu intronya. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that mungkin bisa seres, bukan cinta, rumah 100% coklat asli Mrs. Aduh, pusing gua. Oke deh, saya lanjut rekaman ya. Suara lato-lato dari mana lagi itu? Pak Jokowi main lato-lato juga ya? Bagus, Pak. Diketahui bahwa penamaan lato-lato tersebut berasal dari bahasa Bugis Makassar yang berarti bunyi yang dikeluarkan dari dua benda yang berbenturan. Tak lato. Makassar biasa menyebutnya dengan kato-kato. Kato itu artinya ketukan juga. Tapi di desa kami menyebutnya dengan klekorsbal. I don't know lato-lato. What is this? Semakin viral, di berbagai daerah pun menyebutnya dengan lato-lato juga. Tapi ada tuh yang menyebutnya dengan lato-lato. Lato-lato? Lato-lato. Padahal seharusnya itu disebut lato-lato. T-nya bertasydid. Lato, bukan lato. Kenapa saya tekankan ini? Karena hanya beda satu huruf saja, artinya jadi berubah. Kalau lato-lato artinya ketuk-ketuk, tapi kalau lato-lato artinya kakek-kakek dalam bahasa Bugis. Waktu itu saya ke Jawa, lihat orang bilang lato-lato, saya jadi salah paham dong. Ngapain kamu? Lagi main lato-lato. Ngapain itu kakekku kau permainkan? Apa? Walaupun ada juga sih yang menyebutnya dengan etek-etek. Mau disebut apapun itu, mari kita buka sejarah dulu. Sejarah lato-lato. Saya kira lato-lato sudah ada sejak zaman Mesozoikum. Ternyata belum ada. Iya. Lato-lato mulai muncul pada tahun 1960-an di Amerika Serikat dan Eropa. Saya masih ingat, waktu itu saya belum lahir. Dulunya, mainan ini terbuat dari kaca dan kayu. Karena itulah, jika bola lato-lato pecah, serpihannya dapat terpental dan mengakibatkan sejumlah kasus cedera pada mata. Tapi nggak dibahas di mata Najwa. Sangat berbahaya. Tahun 1900... Lato-lato mulai muncul pada tahun 1960-an di Amerika Serikat dan Eropa. Saya masih ingat, waktu itu saya belum lahir. Dulunya, mainan ini terbuat dari kaca dan kayu. Karena itulah, jika bola lato-lato pecah, serpihannya dapat terpental dan mengakibatkan sejumlah kasus cedera pada mata. Tapi nggak dibahas di mata Najwa. Sangat berbahaya. Tahun 1966, lato-lato pun dilarang dimainkan. Bukan hanya mata, bola lato-lato bisa saja terpental ke kepala. Ke kepala sekolah. Jangan marah ya, Pak. Tentu ini lebih berbahaya. Tapi sampai sekarang saya masih belum tahu ya siapa orang pertama yang membuat permainan ini. Seiring berkembangnya zaman, lato-lato pun mulai mengalami evolusi. Lato-lato mulai dibuat dari bahan plastik yang susah untuk pecah. Bahkan walaupun dipalu, palunya pecah. Lanjut. Kenapa lato-lato kembali viral? Saya juga heran ya. Mainan ini kan tidak ada alur ceritanya. Hanya dua bola yang terketuk secara monoton. Apanya yang seru? Tapi setelah ku coba, ternyata seru juga. Ada kodok. Ada kodok. Kodok as. Hal ini bisa viral karena disokong oleh media sosial. Saat melihat orang lain memainkan lato-lato, yang nonton jadi terpancing juga untuk main. Para konten kreator melihat, Wah, ada yang viral tuh. Sepertinya ada anu di situ. sehingga anomali ini pun semakin tersebar luas. Beda saat zaman 1960-an. Belum ada media sosial tuh. Jadi kita dengar orang main lato-lato cuma dari radio. Jadi bingung kan? Itu tadi suara apaan ya? Tok-tok, tok-tok. Lato-lato muncul persaingan antara pemain. Adanya rivalitas membuat para pemain semakin terpancing untuk meningkatkan skill. Karena semakin jago dia main lato-lato, maka dia akan dianggap lord di tongkrongannya. Mereka terus berlatih untuk menjadi yang terbaik. Itu mereka tuh sedang main bersama rival-rivalnya.
Saat tua nanti dia bisa menceritakan tuh keseruan ini kepada cucu-cucunya. Dulu kakek paling jago main lato-lato. Nggak nanya. Cucu sekarang kurang asam ya. Nggak nanya. Memunculkan keakraban. Kita tahu saat pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia, mereka jadi jarang bertemu dengan teman-teman. Di rumah aja, belajar dan kerja dari rumah. Setiap hari hanya menatap layar monitor dan layar HP. Tentu ini membuat mereka jenuh. Adanya lato-lato menciptakan permainan baru bagi mereka. Mereka bisa saling tatap dan bermain kembali tanpa menatap layar HP. Mudah dimainkan di mana-mana. Ini semacam permainan bola, tapi tidak perlu pakai lapangan, tidak perlu pula pakai meja, dan cukup kecil sehingga bisa dibawa di saku. Kalau mau bawa gawang di saku kan susah. Mereka bisa memainkannya di mana saja dan kapan saja, asalkan tahu kondisi ya. Masa lagi melayat ada yang main lato-lato. Mayatnya bangun dong, berisik lu. Mati lagi. Karena mudahnya dibawa kemana-mana, lato-lato pun semakin populer. Populasinya semakin banyak karena harganya yang murah. Hingga saat ini, lato-lato dijual dengan harga 4 ribuan hingga 20 ribuan rupiah. Sehingga mereka bisa membeli dengan uang jajan mereka dan gak perlu nabung lama-lama. Sebenarnya ada juga beberapa mainan yang sempat viral, tapi karena harganya mahal, eksistensinya pun mulai meredup. Tapi lato-lato dijual dengan harga segitu ya wajar, karena dia terbuat dari plastik dan bentuknya sangat simpel. Atau ada lato-lato yang terbuat dari emas. Pakai duren biar greget. Janganlah. Ada yang mau beli lato-lato? Hah? Silahkan jualan. Dan semoga tidak ada yang memonopoli perdagangan lato-lato ya. Karena saya lihat ini harganya masih stabil di pasar internasional. Memunculkan rasa senang. Entah mengapa, beberapa orang merasa terhibur saat melihat dua bola ini berbenturan. Sehingga bagi mereka yang tidak sempat refreshing, lato-lato bisa dijadikan pengganti refreshing. Sekalian olahraga tangan kan? Jangan sabun mulu yang dijadikan olahraga tangan. Rajin amat bikin kerajinan tangan. Jadi itu tadi beberapa alasan yang membuat lato-lato semakin viral. Lalu, sampai kapan lato-lato viral? Iya, biasanya sih kalau viralnya cepat, maka akan dilupakan juga secara cepat. Kalau di desa, masing-masing ada musimnya. Kadang musim layang-layang, kadang musim kelereng, kadang musim kawin, dan banyak sekali musim. Tapi kalau saya lihat dari kacamata politik, ini kok lato-lato masih tetap eksis di mana-mana. Elektabilitasnya sangat kuat. Bahkan sampai video ini dibuat, belum menunjukkan penurunan, bahkan malah kenaikan. Semakin banyaknya orang yang main lato-lato, maka semakin banyak pula orang yang merasa terganggu. Karena suaranya yang bising membuat kita nggak bisa ngobrol di tongkrongan. Diam dulu lu, mau gosip ini kita jadi terganggu. Tetapi apa sebenarnya di bagian dalam lato-lato ini? Tidak usah kau potong, keras, biar aku saja. Siapa tahu di dalamnya ada hadiah duit kan? Mohon coba lagi. Mari kita potong dengan beberapa alat pemotong. Dan ternyata memang plastik semua sampai ke intinya. Sudah kuduga. Semoga kalian tidak penasaran lagi dan tetaplah berhati-hati saat bermain lato-lato. Iya, lebih bagus kalau pakai alat pelindung diri. Ada lato-lato, Nek. Apa? Lato-lato. Lato-lato naik ke mana kemarin? Sini lah. Di situ apa di mana? Sini, kemarin. Ini.
Iya, kirim kalau mau order kirim data via WA, kakak WA aja nomor ini, KTP-nya yang mau berangkat. Nanti kita kasih rekening, kakak tinggal bayar.